Tahan dulu, kalian tahu nggak? Di tahun 2025 ini, semua pinjol dipaksa ganti sistem penagihan. DC lapangan perlahan mulai dihapus. Tapi jangan senang dulu, karena ternyata sistem baru ini bisa jadi jauh lebih berbahaya dan menakutkan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bongkar satu persatu. Dan siap-siap, kalian bakal kaget setelah tahu jawabannya. Selama ini, kalau telat bayar pinjol, yang paling ditakuti adalah DC lapangan. Mereka datang ke rumah, bikin malu keluarga, bahkan teror tetangga. Tapi di tahun 2025 ini, OJK mulai mendorong semua pinjol untuk menghilangkan sistem DC lapangan, diganti dengan sistem digital dan AI. Pertanyaannya, apakah nasabah bakal lebih aman? Atau justru sebaliknya, pinjol jauh lebih kuat dan kejam tanpa DC lapangan? Nah, ini rahasia yang jarang orang tahu. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kenapa di tahun 2025 ini sekarang mulai perlahan semua pinjol ganti sistem penagihan? Tidak seperti dulu lagi. Kalau kamu nasabah pinjam online, kamu wajib tahu tentang hal ini. Bayangin, bukan lagi DC lapangan yang datang ke rumah, tapi akun digital kamu di tracking otomatis atau dilacak otomatis. Seperti email, nomor HP, bahkan akun marketplace bisa kedetek saat kamu galbay. Saat kamu belanja di e-commerce atau seperti di Lazada, di Shopee, di TikTok Shop ya, itu ada peringatan, muncul seperti notifikasi bayar hutang kamu atau jumlah tagihan kamu. Nah, dulu hal seperti ini itu tidak ada. Tapi di tahun 2025 ini itu akan terjadi. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, kamu wajib tahu tentang hal ini. Cuman kamu nggak perlu khawatir, karena ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu di video saya yang ini. Kamu bisa langsung simak saja. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi meskipun nggak ada DC lapangan, malu digital lebih parah daripada malu tetangga. Dan ingat, ini baru awalnya. Bayangkan kalau kamu telat bayar, saldo e-wallet, saldo marketplace seperti ShopeePay ataupun bank digital kamu itu bisa keblokir otomatis. Ini bukan DC yang gedor pintu, tapi teknologi yang membatasi hidup kamu. Cuman kalau masalah ini ya, yaitu saldo misalnya terpotong otomatis, atau akun rekening kamu seperti bank ataupun saldo e-wallet kepotong otomatis, diblokir otomatis, itu masih belum terjadi, karena bisa dibilang tidak akan seperti itu. Tapi bisa saja. Misalnya, pinjol tersebut bekerja sama dengan e-wallet Dana atau lain-lainnya seperti OVO dan lain-lain. Nah, kamu mengajukan pinjamannya menggunakan e-wallet tersebut. Nah, itu bisa saja terbanned ataupun terblokir otomatis. Cuman, sampai saat ini itu hanya jadi ancaman bagi DC pinjol legal. Maksudnya, hal tersebut itu hanya ancaman bagi nasabah pinjam online. Karena tidak ada yang seperti itu. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, buat kamu nasabah pinjol legal ya, kamu jangan takut akun e-wallet kamu keblokir ataupun bank-bank kamu misalnya akan keblokir saat diancam oleh DC pinjol legal. Karena itu hoax, itu bohong. Yang jadi pertanyaan, kalau nanti semua akses digital itu bisa keblokir ya, apakah ini gak lebih menakutkan dari DC lapangan? Nggak ada lagi DC yang nelpon kasar. Sekarang iVoice Bot bisa nelpon ratusan nasabah sekaligus dengan suara yang meyakinkan. Bahkan yang lebih parahnya, saat kamu angkat teleponnya, suaranya itu bisa mirip suara kamu. Kenapa? Karena tadi suara kamu itu dimodifikasi oleh AI tadi. Kalau kamu tidak tahu tentang perkembangan teknologi, sudah dipastikan kamu panik. Pasti kamu menyangkut pautkan dengan hal goib. Padahal itu hanya teknologi AI saja. Nah, yang lebih parahnya lagi, mereka juga bisa nelpon kamu 24 jam loh tanpa berhenti. Karena mereka ini bukan manusia ataupun mereka ini bukan DC, tapi mereka ini robot sistem. Yaitu sekali atur mereka akan nelpon kamu tanpa berhenti-henti. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kamu tahu kalau itu bukan manusia. Dan yang pertama, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan untuk ngeblokir telepon otomatis.
Tapi kalau cara tersebut masih tidak bisa, kamu bisa gunakan cara yang terakhir, yaitu ganti kartu HP, ganti WA. Ini untuk menghentikan telepon DC pinjol legal ataupun telepon voice bot ini. Kalau cara yang pertama itu tidak berhasil. Itu untuk yang ketiga. Kalau dulu blacklist nama kita itu masih ribet ya oleh pinjol legal atau oleh perusahaan pinjol. Sekarang di 2025 mereka wajib lapor SLIK OJK. Lebih tepatnya, kamu baru galbay 1 hari, 2 hari, nama kamu bisa langsung masuk SLIK OJK. Dan kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol sebelumnya. Maksudnya tidak bisa lagi melakukan pinjaman di pinjol-pinjol lagi. Karena tadi nama kamu sudah masuk SLIK OJK ataupun BI Checking. Nah, hal ini emang ada sisi baiknya buat kita. Maksudnya sisi baiknya, kita tidak bisa lagi melakukan gatulob, yaitu gali lubang, tutup lubang pinjol. Karena nama kita langsung masuk blacklist. Nah, aturan ini baru diresmikan pada tanggal 31 Juli 2025 ini ya. Aturan yaitu semua pinjol legal wajib lapor SLIK OJK. Jadi tidak ada lagi, kamu galbay, kamu melakukan gali lubang, tutup lubang, itu tidak ada lagi. Karena nama kamu sudah masuk SLIK OJK ataupun BI Checking. Karena yang perlu kamu tahu, hampir semua nasabah pinjaman online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, mereka terjerat di pinjaman online karena gali lubang, tutup lubang pinjol. Nah, mungkin kamu yang nonton video ini, kamu terjerat di pinjaman online karena hal tersebut. Jika iya, silahkan komen di video ini. Kalau kamu terjerat di pinjaman online karena gali lubang, tutup lubang pinjol. Itu untuk yang keempat. DC lapangan itu butuh biaya, butuh tenaga, bahkan butuh waktu. Tapi sistem digital itu jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih luas. Mereka bisa tekan ribuan nasabah dalam 1 hari tanpa keluar ongkos. Jadi inilah alasannya kenapa pinjol legal akan jauh lebih kuat tanpa DC lapangan. Ya sekarang aja sudah mulai berjalan satu persatu. Jadi kalau kamu nasabah pinjaman online, apa salahnya kamu harus tahu apa itu sistem digital dan bagaimana cara menghadapinya. Saya sudah sering share video-video seperti ini ya. Dan intinya kalau kamu ingin tahu, kamu bisa simak di playlist channel ini. Saya sudah siapkan, kamu bisa simak saja. Karena wajib tidak wajib, kalau kamu nasabah pinjam online, kamu harus tahu tentang hal ini. Dan kalau kamu berpikir sistem ini akan memudahkan nasabah, kamu salah besar. Karena sistem ini akan mempersulit nasabah kalau kamu tidak tahu cara menghadapinya. Jadi buat kamu yang nonton video ini, ya kamu udah tahu sistem digital itu seperti apa. Dan buat kamu yang ingin tahu lebih luas seperti yang saya bilang tadi, ada di playlist channel ini. Jadi itulah alasannya kenapa di tahun 2025 ini semua pinjol legal itu akan ganti ke sistem digital. Karena seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang sudah ngalami nih ditelepon atau diteror oleh sistem digital, tulis pengalamannya di kolom komentar video ini supaya nasabah yang lain pada tahu. Dan buat kamu juga yang punya teman atau buat kamu yang punya keluarga saat sekarang sedang minjol ya, share video ini ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian supaya mereka tahu kalau di 2025 ini semua pinjol legal akan ganti sistem penagihan. Oke, buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya akan galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.